Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini makin marak yang namanya belajar online, kelas online, training online, dengan berbagai macam platform yang digunakan. Yang sering ditemukan adalah melalui WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Edmodo, bahkan aplikasi video conference pun dimanfaatkan untuk proses pembelajaran tersebut. Pernahkah Anda merasa jenuh ketika Anda melaksanakan proses pembelajaran di salah satu platform tersebut? Contohnya di dalam WhatsApp. Makin banyak peserta, grupnya pun harus dibuatkan lebih dari satu, karena kapasitas maksimal jumlah member grup ada batasannya. Mau tidak mau, tiap grup juga harus ada admin sebagai asisten pengajarnya. Selain itu, materi yang disampaikan tidak tersusun dengan rapi, sehingga membuat peserta harus scroll atas bawah untuk mencari materinya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sebuah platform berbasis WordPress bernama Tutor LMS. Dengan plugin ini, Anda dapat membuat sebuah platform e-course atau kelas online sendiri dan Anda pun dapat menjualnya. Karena Tutor LMS ini sudah mendukung plugin WooCommerce. Melalui platform ini juga akan mempermudah para guru, pengajar, instruktur atau trainer untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel ini agar Anda dapat dengan mudah menemukan video tutorial atau tips-tips bermanfaat lainnya. Sebelum memulai membuat kelas online, saya akan jelaskan apa saja yang harus Anda siapkan. Pertama, sebuah website berbasis WordPress dengan template apapun. Di sini saya menggunakan themes bernama Astra yang di dalamnya terdapat starter template gratis bernama Life Coach. Kedua adalah plugin WooCommerce. Yang ketiga adalah plugin Tutor LMS. Plugin-plugin tersebut dapat di-download secara gratis. Oke, persiapan pertama yaitu menginstal template Life Coach dari Astra Themes. Masuk ke menu Appearance, Themes, lalu klik Add New, masukkan kata kunci Astra, pilih theme Astra, lalu klik Install. Setelah selesai, lalu klik Activate. Download starter template dengan mengklik tombol Get Start ini. Lalu tunggu proses aktivasinya. Pada pilihan Page Builder, di sini saya memilih Elementor. Di bagian starter template ini, ketikkan Life Coach. Klik templatenya dan akan muncul pilihan Import Complete Site atau Import Home Template. Di sini saya pilih Import Home Template. Setelah selesai, kita lihat seperti apa tampilan templatenya. Berikutnya, kita masuk ke instalasi WooCommerce. Masuk ke menu Plugins, Add New, ketikkan di sini WooCommerce, klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Setelah Activate, akan muncul halaman wizard WooCommerce. Di sini klik saja Yes Please. Bagian Store Details, isikan data alamat di mana toko kita berada. Di sini saya masukkan Jakarta. Di sini Indonesia DKI Jakarta. Di bagian ini Jakarta. Dan kode posnya di sini saya isikan contoh saja 1 sampai 5. Lalu klik Continue.
Di bagian industri, di sini saya pilih educational. Lalu klik continue. Di bagian product type, saya pilih download. Lalu klik continue. Di bagian business details, saya pilih seperti ini. Lalu di sini nonaktifkan saja semuanya. Lalu klik continue. Di bagian theme, saya pilih dan klik ini. Di bagian jetpack, saya klik no thanks. Lalu continue. Selanjutnya kita masuk ke bagian settings. Di sini kita lihat data yang tadi kita isikan. Bagian selling location, saya pilih sell to specific countries. Saya masukkan Indonesia. Shipping location, saya pilih disable shipping and shipping calculation. Lalu klik save change. Masuk ke bagian produk. Di general, saya hapus tanda cek ini. Lalu klik save change. Di inventory, saya hapus tanda cek ini. Lalu klik save change. Di bagian downloadable product, saya tanda ini. Lalu klik save change. Masuk ke bagian payment. Saya enable direct bank transfer. Lalu klik setup. Saya ubah title dan deskripsi ke bahasa Indonesia. Di sini saya isi data banknya. Lalu klik save change. Masuk ke bagian account and privacy. Saya hapus tanda cek ini. Saya tandai ini. Lalu klik save change. Kita masuk ke persiapan selanjutnya, yaitu instalasi Tutor LMS. Masuk ke menu plugins, add new. Ketikkan kata kuncinya Tutor LMS. Klik install now. Tunggu prosesnya. Lalu activate. Pada halaman wizard ini kita skip saja. Lalu masuk ke menu Tutor LMS, Settings, Enable Profile Compression, lalu klik Save Change. Masuk ke bagian course. Saya hapus tanda cek display instructor info. Saya hapus tanda cek question and answer. Tandai course author menjadi disable. Tandai juga course duration, course total enroll, dan course update date menjadi disable. Lalu tandai course announcement dan course review menjadi disable. Lalu klik Save Settings. Di bagian monetization, pilih WooCommerce, lalu klik Save Settings. Terakhir, masuk ke bagian WooCommerce. Tandai ini, lalu klik Save Settings. Sekarang kita atur halaman webnya. Masuk ke menu Appearance, menu. Di sini menunya masih belum ada. Ketikkan di sini nama menunya. Di sini saya ketik main menu. Lalu klik Create Menu. Di bagian Page, klik View All. Kita tandai mana saja yang ingin dimasukkan ke dalam menu. Di sini saya pilih Home, Dashboard, My Account, dan Shop.
Lalu klik Add to Menu. Anda bisa tentukan juga sesuai kebutuhan Anda. Atur urutan menunya, dan klik Save Menu. Lalu masuk ke menu Settings, General. Pada bagian Membership, tandai Anyone can register. Lalu klik Save Change. Masuk ke menu Settings, Reading. Pada bagian Your Homepage Display, tandai A Static Page. Dan kita lihat pada pilihan Homepage, belum muncul halaman Home. Bagaimana cara memunculkannya? Masuk ke menu Page, cari Home, lalu klik Edit with Elementor. Kemudian klik Update, dan kembali ke dashboard. Kembali lagi ke menu Settings, Reading. Pada bagian Your Homepage Display, tandai A Static Page. Lalu pilih Home, kemudian Save Change. Dan kita lihat bagaimana halaman depannya. Di sini menu navigasinya masih belum sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya. Kembali lagi ke menu Appearance, Menu, klik Manage Location. Di primary menu, pilih Main Menu. Lalu klik Save Change. Kita kembali. Lalu kita refresh. Dan menu navigasinya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Coba kita klik menu navigasinya. Halaman shop masih kosong karena belum dibuat produknya. Halaman dashboard berisikan informasi profil pengguna terkait dengan kelas online. Halaman My Account berisi informasi terkait pembelian. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu membuat materi belajar. Buat produknya terlebih dahulu. Masuk ke menu Products, Add New, ketikkan nama produknya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan produk Sekolah Bunda Muslimah level 1. Produk kategorinya saya buat baru, yaitu coaching. Lalu klik Add New Category. Regular price adalah harga normalnya. Ketikkan angkanya saja tanpa ada pemisah ribuan. Bagian schedule ini, kita bisa tentukan kapan harga sale ini berlangsung. Bagian deskripsi produk sudah saya siapkan. Saya copy, lalu paste di sini. Produk image-nya saya upload yang ini sebagai contoh saja. Ukurannya adalah 800 x 600 pixel. Lalu klik Publish. Dan kita lihat tampilan produknya. Masuk ke menu Tutorial LMS, Course, klik Add New. Ketikkan judulnya sama dengan nama produk yang tadi agar mempermudah dalam memanagenya. Kategorinya saya buat baru, yaitu coaching. Lalu klik Add New Category. Maksimum student saya biarkan 0 saja. Difficult levelnya saya pilih All Levels. Saya pilih produknya yang telah dibuat tadi, Sekolah Bunda Muslimah level 1. Bagian course type saya pilih paid alias berbayar. Lalu bagian feature image saya pilih sama dengan gambar produknya. Masuk ke bagian course builder. Ini adalah tempat kita memasukkan materi-materi pembelajarannya. Klik Add New Topic untuk membuat topik baru. Saya ambil topik name-nya di dokumen yang sudah saya siapkan. Saya copy dan paste di sini. Lalu klik Add Topic. Di bawahnya akan muncul lesson dan quiz. Saya klik lesson.
Di sini saya sesuaikan dengan dokumennya. Saya copy audio 1 dan paste di sini. Lalu saya masukkan medianya dengan klik Add Media. Anda bisa memasukkan medianya dengan cara mengupload atau memasukkan linknya jika media tersebut disimpan di suatu tempat. Contoh di sini saya sudah siapkan link medianya di dokumen. Jadi saya klik Insert from URL, copy link URL audio 1, klik kanan, copy hyperlink, dan paste di sini. Lalu klik Insert into Post. Lalu klik Update Lesson. Lakukan hal yang sama untuk keempat materi audio sisanya. Selanjutnya, kita akan masukkan soal post tes materi 1. Klik quiz, ketikkan informasinya, lalu klik save and next. Masuk ke bagian pertanyaan, klik add question. Pertanyaan atau soalnya sudah saya siapkan di dokumen, sehingga saya tinggal copy paste saja untuk pertanyaan dan jawabannya. Tipe pertanyaannya saya pilih multiple choice. Lalu saya aktifkan answer required dan randomize. Saya masukkan jawabannya di sini. Lalu klik save answer. Klik add an option untuk memasukkan jawaban lainnya. Lakukan hal yang sama untuk sisa jawaban lainnya. Setelah semua jawaban selesai saya masukkan, kita pilih mana jawabannya yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah C, pendendam. Klik di sini, lalu save and continue. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk pertanyaan yang lainnya. Setelah semua post test dimasukkan, selanjutnya klik next. Batas waktu mengerjakan kita tentukan di sini. Saya masukkan 3 menit. Bagian quiz feedback mode ada 3 jenis. Saya pilih yang real-time mode. Di bagian attempts allowed, di sini saya ubah ke 0. Bagian passing grade saya biarkan defaultnya yaitu 80%. Di sini Anda bisa atur sesuai kebutuhan Anda. Bagian max question allowed to answer saya ubah 5 karena pertanyaan yang saya masukkan tadi adalah berjumlah 5. Lalu klik save dan tutup jendela ini. Selanjutnya pada bagian additional data, untuk durasi bisa diatur di sini. Lalu benefit atau tujuan saya copy dari dokumen. Begitu juga targeted audience saya copy dari dokumen. Bagian intro video saya pilih YouTube. Dan saya masukkan linknya di sini. Setelah selesai, saya klik publish. Mari kita lihat bentuk kelasnya. Kenapa bagian video intro ini tidak muncul? Ternyata ketika dimasukkan link URL YouTube-nya ada masalah. Solusinya, kita pilih embedded lalu kita masukkan script-nya. Buka link video YouTube-nya. Klik bagian share. Lalu pilih embed dan copy script di bagian ini. Paste di sini dan klik update. Kita lihat kembali hasilnya seperti apa. Assalamualaikum Bunda. Selamat. Nah, sekarang videonya sudah muncul. Kini saatnya kita lihat proses pembelian kelas online yang sudah dibuat. Pada bagian halaman depan, klik menu shop. Seperti ini tampilannya ketika diakses oleh pengunjung. Klik add to chart, lalu view chart untuk melihat keranjang belanjanya.
Seperti ini tampilan daftar belanjanya. Klik proceed to checkout untuk memproses ke halaman belanjanya. Isi dan lengkapi data pembeli di sini. Contohnya di sini saya isi data saya. Lalu klik place order. Ini adalah halaman konfirmasi produk yang dibeli. Kembali ke dashboard, masuk ke WooCommerce. Di sini akan muncul notifikasi order, ada di sini dan di atas ini. Kalau kita klik atas ini, akan muncul daftar order yang masuk seperti ini. Jika kita klik menu orders ini, akan masuk ke halaman order yang berisi semua informasi order yang sudah dibeli. Kita klik order yang kita buat tadi. Sesuaikan status orderannya di sini. Contoh apakah sudah ada konfirmasi dari pembeli. Jika belum, kita bisa ubah statusnya ke pending payment. Lalu klik update. Apabila sudah ada konfirmasi pembayaran, kita ubah statusnya menjadi complete. Lalu klik update. Sekarang kita kembali ke halaman depan dari sisi pengguna. Kita lihat bagaimana status dari pembelinya. Klik menu My Account. Klik Orders dan statusnya sudah komplit. Berarti produk atau materinya sudah bisa diakses. Klik menu Dashboard. Lalu klik Enroll Course. Klik materinya dan tampilannya seperti ini. Klik Start Course untuk memulai mengikuti kelasnya. Materi yang diikuti harus diselesaikan secara bertahap dari audio 1 ke seterusnya. Audio 2-nya tidak akan bisa diakses selama audio 1 belum selesai. Begitu juga seterusnya. Kita masuk ke post test materi 1. Klik ini. Akan ada informasi jumlah pertanyaan, waktu pengerjaan, berapa kali post test ini dapat diulang, jumlah kesempatan yang tersisa, dan minimal persentase kelulusan. Klik Start Quiz, lalu kerjakan. Setelah semua dijawab, klik Submit, dan ini hasilnya. Sekarang kita akan ubah template Life Coach ini dengan selera kita. Masuk ke menu Page, cari Home, dan klik Edit with Elementor. Untuk mengubah gambar ini, klik bagian ini. Lalu di bagian Edit Section, masuk ke Style, lalu klik Choose Image. Di sini gambar yang diinginkan belum ada, jadi saya akan upload. Klik Upload Files, select Files, dan pilih gambar yang akan dijadikan background. Klik Insert Media, lalu pada bagian foto profil, klik gambarnya. Sama seperti sebelumnya, klik Choose Image. Upload gambarnya jika belum ada. Ubah namanya, klik bagian ini. Lalu ubah di sini. Klik Update. Turun ke bagian bawahnya. Di sini gambar ikonnya mau saya rubah. Klik di sini. Lalu Choose Image, saya upload gambarnya. Teksnya saya ubah di sini. Lakukan hal yang sama untuk dua ikon berikutnya. Klik Update setelah ikonnya diubah semua. Turun lagi ke bagian bawahnya. Di sini saya mau ubah teks dan gambarnya. Klik di sini. Ubah teksnya di sini.
lalu klik gambarnya, klik choose image di sini. Upload atau pilih gambar yang diinginkan. Klik insert media, klik update, dan kita lihat bagaimana tampilannya. Demikian bagaimana cara kita membuat kelas online sendiri dengan materi yang tersusun rapi, dan bahkan kita bisa menjualnya. Semoga dengan platform ini, Anda dapat terbantukan dan lebih efektif dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, silakan hubungi saya melalui link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share apabila menurut Anda video ini bermanfaat untuk orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.